Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Beta Zone. Topik bahasan kali ini kita akan sharing tips dan trik merawat ikan cakit, dropsy atau sisik nanas. Simak video sampai tuntas, jangan di skip agar tidak ada informasi yang tertinggal. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita harus mengenali dahulu penyakit dropsy dan juga meliputi informasi sekitar penyakit tersebut. Penyakit dropsy umumnya terjadi pada beberapa spesies ikan hias dengan indikasi organ internal atau biasanya ginjal tidak berfungsi dengan baik, yang bisa menyebabkan proses pembuangan urin ataupun feses kotoran terhambat dan kotoran tersebut akan menumpuk di dalam tubuh ikan. Beberapa penyebab tidak dapat dipastikan, tetapi diindikasikan adanya infeksi bakteri, racun, ataupun kista pada ginjal ikan, atau parasit yang masuk melalui pakan yang tidak steril. Beberapa faktor yang bisa menjadi faktor penyebab diantaranya yaitu kadar amonia di dalam air yang terlalu tinggi. Kadar amonia di dalam air bisa sangat tinggi jika kita jarang mengganti air ataupun menggunakan air yang kurang bagus kualitasnya. Hal yang paling umum yang terjadi biasanya disebabkan oleh pakan yang tidak steril, sehingga patogen ataupun parasit masuk ke dalam organ ikan melalui jentik, kutu air ataupun cacing sutra ataupun pakan yang lainnya. Sedangkan untuk pemakaian pelet tetap berisiko dikarenakan jika bakteri sudah ada di dalam air, maka pelet akan membawa bakteri tersebut ke dalam organ ikan, karena pelet pasti akan masuk ke dalam air yang sudah terkontaminasi oleh bakteri ataupun parasit. Penyebabnya nomor 3 yaitu suhu air di bawah 24 derajat Celcius dalam tempo waktu yang cukup lama, dan hal ini akan sangat mudah untuk memicu timbulnya penyakit dropsy atau penyakit lainnya pada ikan-ikan yang dirawat di indoor, apalagi jika ikan-ikan tersebut sangat jarang terkena cahaya matahari. Dan yang terakhir adalah faktor genetik ikan itu sendiri. Karena dari genetik kita bisa mengetahui kekebalan tubuh ikan setiap individunya adalah berbeda-beda. Jadi ikan-ikan yang mudah sakit itu memiliki genetik yang lemah. Sebagian besar breeder sangat memperhatikan genetik, akan tetapi kita melupakan bahwa genetik itu terbagi dua, yaitu fenotip dan genotip. Fenotip adalah sifat-sifat yang nampak seperti fisik ataupun warna, sedangkan genotip adalah sifat-sifat yang tidak nampak seperti karakteristik, daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ikan terhadap penyakit seharusnya menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses seleksi indukan yang akan kita rencanakan untuk dikembangbiakan. Untuk menangani penyakit dropsy, cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendeteksi penyakit dropsy sedini mungkin dengan cara sebagai berikut. Semakin cepat kita mendeteksi penyakit tersebut, maka peluang untuk bisa sembuh akan semakin besar. Pertama-tama yang bisa kita amati adalah perilaku ikan. Jika ikan sudah mulai tidak aktif atau sering berdiam diri di dasar wadah ataupun mengapung, itu adalah salah satu tanda bahwa ikan tersebut dalam keadaan kurang sehat. Yang kedua, kita harus memperhatikan ukuran tubuh ikan. Apakah ikan tersebut kelihatan membengkak dengan sisik yang terangkat menyerupai sisik nanas. Tahap yang ketiga, kita harus memperhatikan pembuangan kotoran daripada ikan cupang. Jika ikan sudah terlalu lama tidak buang kotoran, maka terindikasi bahwa ikan tersebut terkena penyakit dropsy.
Untuk merawat ikan yang terkena dropsy, kita mulai secara bertahap. Yang pertama, kita harus mengkarantina ikan tersebut. Bukan dikarenakan penyakit dropsy mudah menular, akan tetapi supaya kita mudah untuk melakukan perlakuan yang berbeda daripada ikan lainnya. Yang kedua, kita harus menyediakan air yang terbaik, yaitu air yang dicampur dengan tanin dan juga garam, dengan maksud agar air tersebut benar-benar steril dan bersih daripada mikroorganisme yang merugikan. Sangat dianjurkan untuk menggunakan wadah yang luas dengan settingan air setinggi 8-10 cm. Pemberian pakan dilakukan 2 hari 1 kali dengan porsi yang minim supaya tidak menumpuknya kotoran di dalam tubuh ikan. Sedangkan untuk pergantian air dilakukan 2 hari 1 kali. Dan tips yang terakhir adalah tips yang sering diabaikan oleh para penghobi ikan cupang, yaitu menjaga suhu air dan usahakan suhu air dikontrol pada suhu 27-30 derajat Celcius selama proses penyembuhan dengan cara menggunakan alat heater ataupun penjemuran rutin pada pagi ataupun sore hari. Jika ikan sudah bisa buang kotoran, maka lakukanlah segera pergantian air supaya mencegah ikan memakan kotorannya sendiri. Demikian pembahasan kali ini, selamat mencoba, semoga sukses. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.